Pekon Pagar Dalam adalah salah satu pekon yang terletak di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pekon ini dipimpin oleh seorang perhatiin yang bernama Eriza Deska Arianto. Sosok perhatiin yang tinggal bermasyarakat, dekat dengan warganya dan selalu mendengarkan setiap keluhan masyarakat. Dalam menjalankan kepemimpinannya, perhatiin bersama para terperkon berkomitmen penuh untuk memajukan Pagar Dalam. Melalui realisasi anggaran dana desa, berbagai pembangunan telah diwujudkan. Di antaranya pembangunan jalan usaha tani, lapen, serta penyaluran bantuan langsung tunai yang sangat membantu kebutuhan masyarakat. Secara wilayah, Pekon Pagar Dalam terbagi menjadi dua bagian yang letaknya terpisah dalam peta. Namun demikian, pengelolaan anggaran dana desa dapat berjalan dengan baik, sehingga pekon ini dikenal berhasil dalam hal pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Eriza Deska Arianto, Pratin Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, ingin menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022 sampai saat ini. Jadi di tahun 2022 saya telah melaksanakan pembangunan sumur bor 3 titik BLT. Di tahun 2023 saya telah melaksanakan pembelian mobil siaga kesehatan. Di tahun 2024 saya telah melaksanakan pembangunan jalan usaha nelayan, rehabilitas drainase, dan BLT. Salam. Ya baik, sekarang saya berada di kediaman rumah Pak Ahmad Hasan, yang dimana beliau adalah selaku penerima bantuan langsung tunai di Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Ya. Pak Ahmad Hasan benar ya penerima bantuan langsung tunai tersebut? Ya, alhamdulillah memang betul. Itu kalau boleh saya tahu dalam kurun waktu 1 bulan mendapatkan uang sejumlah berapa sih Pak? Ya katanya 300. 300 waktu sebulan Pak ya? Iya. Nah, dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Pak Ahmad Hasan ini kayak gimana? Ya kalau berasa ini, tapi itu namanya bantuan. Kalau kurang ya tetap kurang. Namanya saya kaki dua-dua udah dipotong semua. Nah, jadi saya merasa betul-betul minta ditolong. Ya. Ajukan kepada pemerintahan, baik pun gubernur, bupati, kecamatan mana saja yang ini, siap saya dilayani. Karena saya memang nggak mampu lagi. Iya, jadi Bapak ini emang adalah sosok yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan langsung tunai ini, Pak ya. Iya. Dan harapan Bapak ke depannya untuk bantuan langsung tunai ini kayak gimana, Pak? Masih pengen tetap ada atau enggak? Ya, kalau memang ada,
memang itu yang kita harapkan. Hmm. Kalau nggak ada gimana? Iya. Ya kalau ada memang kita harapkan lebih dari itu, apakah dari Departemen Sosial, apakah dari Basnas, mana saja yang bisa membantu. Iya, jadi Bapak menerima bantuan dari segala macam dari pemerintah. Iya, gitu, Pak, ya. memang. Dan Bapak Itu juga karena saya nggak berharap, bisa usaha lagi. Dan Iya. Bapak juga berharap agar bantuan langsung tunai ini ke depannya masih tetap ada karena sangat membutuhkan gitu Pak ya. Iya, kepada kami sendiri yang Karena kami sangat merasakan. membantu. Iya, rasa betul terbantu karena saya Pak insulin pagi malam 400.000 Iya. pagi malamnya Itu untuk insulin. insulinnya aja Pak Iya, ya. insulin aja, belum obat-obat lain. Itu untuk insulinnya aja, belum kebutuhan-kebutuhan lain. Iya, Pak belum ya. kebutuhan lain. Jadi dengan adanya bantuan langsung tunai ini, Ya, dapat alhamdulillah, meringankan ya gitu, dapat Pak ya. meringankan ini kehidupan saya. Iya. Dan harapan Bapak ke depannya untuk PEKON kita ini seperti apa sih? Ya majulah ke depan, biar ini jangan jadi ini lagi. Mudah-mudahan lebih maju dari sekarang. Ya kan nggak bisa mendapatkan bantuan lagi kan bagus. Ya, Tapi betul. kalau saya nggak bisa kalau nggak ini dibantu. Namun, di balik capaian nasional tersebut, masih terdapat satu wilayah yang cukup tertinggal, yakni Pemangku II. Akses jalan di wilayah ini masih sangat ekstrim, bahkan kendaraan roda 2 pun sulit untuk melewatinya. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat dalam membawa hasil kebun mereka ke pusat PEKON. Oleh karena itu, masyarakat bersama pemerintah PEKON Pagar Dalam berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Harapan dari kami pemerintah PEKON kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat maupun provinsi, harapan dari kami agar bisa menyentuh pembangunan jalan usaha tani yang ada di Pemangku II, PEKON Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Karena kenapa? Kalau kita untuk mengcover dari dana desa, karena dana desa kita dari PEKON Pagar Dalam tidak memungkinkan untuk mengcover jalan usaha tani ini. Harapan kembali kepada wakil rakyat yang ada khususnya di Dapil Kecamatan Pesisir Selatan untuk bisa menerima aspirasi dari masyarakat PEKON Pagar Dalam khususnya di bidang pertanian, yaitu perkebunan dan persawahan, untuk menunjang jalan usaha tani ini ke depannya gimana caranya akan lebih bagus. Perjuangan kita hari ini guys, luar biasa ini. Ya baik, sekarang saya berada di jalan yang terletak di Pemangku II Pak ya letaknya. Iya, Pemangku Yang II. berada di PEKON Pagar Pagar Dalam, Dalam. Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Ya. Dan di samping situ sudah ada Bapak Rusli selaku masyarakat sekitar Pak ya. Ya, Bisa diceritain nggak Pak keluh kesahnya jalan di sini nih gimana? Karena tadi saya sebelum sampai di sini itu ya perjalanannya sangat gonjang-ganjing bener Pak, ekstrim benar. bisa. Ini kalau bisa tahu ini ekstrimnya kayak gini nih kenapa sih Pak? Ini kalau langsung cerita ekstrim keadaan jalan, ya memang awal jalan ini dibuka, Ya. ya, ini hibah masyarakat PEKON Pagar Dalam, ya, bersama Pratin Pagar Dalam. Awal-awal ini buka badan jalan, terus dilanjutkan dengan Pratin yang berikutnya untuk apa namanya pengerasan Ya. batu-batu ini, ya sampai saat sekarang ini Pak Pratin Rija. Saya rasa sejak dibuka badan jalan ini, kalau 20 tahun ini Pak Pratin sepertinya sudah masuk.
sudah masuk ini. Ya, kalau 20 tahun. Karena Jadi ini sejak dibuka badan jalan sampai sekarang ini umurnya sudah kurang lebih 20 tahun. 20 Pak, ya? tahun. Nah, belum ada penambahan-penambahannya sejak 3 periode Pratin. 3 periode Pratin ini tidak ada tambah-tambah, hanya batu. Nah sudah, buka badan jalan batu. Lipa jo, boy. Harapan masyarakat loh ini ya, karena menurut hitungan saya ketika dibangun jalan sini, akses ini bagus, hiduplah ekonominya masyarakat Pegon Badalam. Ya. Karena dilihat aja sekarang bagi saudara kita yang punya tanah sini sudah hampir dibuka semua, tapi kelemahannya akses jalannya. Nah harapan kami dalam waktu yang relatif singkat, ya kalau bisa minta bantuan dengan pihak pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ya, untuk artinya segera memperbaiki jalan ini. Dan kalau bisa ini karena daerah bawah itu Pak sudah dimasukkan listrik Pak. Ya. Nah karena dari tahun 60-an ini cerita dari orang-orang tua saya, inilah cakal bakal daripada perpindahan penduduk Pegon Pagar Dalam nanti. Ketika sudah penuh di pinggir pantai, Pak. Nggak ada larinya kalau nggak ke sini. Ya. Nah, itulah Jadi harapan. bakalnya ke depannya bahwa Pemangku 2 ini akan ramai Pak ya. Ya, Ketika Pegon di Pemangku di bawah sudah penuh. penuh. Jadi harapan Bapak ke depannya agar infrastruktur jalan yang ada di Pemangku 2 ini dapat diperbaiki lagi, Iya. Pak. Iya. Bapak berharap kepada pemerintah terkait supaya jalan ini bisa dilakukan pengerasan dan lebih Iya. baik lagi dicor gitu, Pak. Iya. Dan kalau boleh saya tahu ini tembusannya kemana sih, Pak? Ini tembusan yang sudah kami buka ini. Ya pertama awalnya kita buka itu akses orang angkut padi dari sana, Pak. Jadi tembus ke sawah dia, arah kiri situ. Oh, jadi seterusan jalan ini masih ada persawahan, Pak. Sawahan yang lebar. Jadi para petani sawah yang datang dari ujung sana, ya ketika jalan ini bagus, awal-awal dibuka orang lewat sini Pak mobilnya. Iya. Mobil, motor lewat semua. Nah, terus karena jalan ini juga bisa tembus dia ke arah sawah sana juga. Dan kalau pemerintah ingin menembuskan lagi, bisa tembus sampai kampung Pelita Jaya ini, Jadi Pak. ini bisa tembus ke Pegon Pelita Jaya. Bisa, gitu ya. bisa. Oke, mungkin saja, makasih banyak Pak ya. Selain itu, Pagar Dalam juga memiliki potensi wisata yang menjanjikan, yaitu Pantai Cemara. Destinasi ini jika dikembangkan lebih maksimal, diyakini akan menjadi daya tarik wisata baru yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi kami di Pegon Pagar Dalam ini ada memiliki wisata yang namanya Cemara Beach Nihalom. Harapan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat yang ada di Pegon Pagar Dalam maupun di luar Pegon Pagar Dalam, dan kepada pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat, harapan kami mudah-mudahan wisata kami ini yang ada di Pegon Pagar Dalam ini akan lebih baik lagi ke depannya. Dan ya harapan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, agar bisa mendukung pariwisata kami yang ada di Pegon Pagar Dalam. Karena wisata ini hanya satu-satunya cemara yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Harapan juga kepada investor-investor yang ada di kabupaten maupun di provinsi ataupun di luar provinsi, Lampung maupun di luar negeri, harapan kami ayolah ya berinvestor di wisata kami yang ada di Pegon Pagar Dalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di destinasi wisata yang ada di Pokon Pagar Dalam. Ini bernama Semarat Beach Nihalo, Pokon Pagar Dalam. Ini adalah salah satu destinasi yang ada di Pokon Pagar Dalam. Akan tetapi untuk saat ini secara pengelolaan memang masih agak kurang, cuman kita terus selalu berusaha meningkatkan. Juga harapan pada masyarakat untuk sama-sama selalu menjaga gotong royong, juga saling mengawasi, membersihkan sampah-sampah yang ada supaya wisata kita ini semakin maju, semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat dari luar Pokon Pagar Dalam. Juga harapan selanjutnya untuk semua elemen masyarakat, juga dinas terkait, dinas pariwisata kabupaten maupun provinsi, bahkan untuk pihak pusat, supaya ada perhatian bahwa ada salah satu destinasi wisata yang sangat menjanjikan di Pokon Pagar Dalam. Akan tetapi kita terkendala oleh anggaran, pengelolaan, juga harapannya untuk diadakan peningkatan. Harapan kita dari seluruh aparatur Pokon, baik dari masyarakat juga, harapan kita untuk depannya wisata Cemara Pokon Pagar Dalam makin dikenal masyarakat luar, baik dari luar daerah maupun di dalam, ya untuk depannya biar lebih maju, biar lebih rame, biar lebih dikenal masyarakat, itu aja. Ajakannya untuk masyarakat itu kali Bang ya, soalnya kan kalau misalnya masyarakat itu sendiri udah maksudnya menjaga, merawat, pasti kan dari orang-orang luar kan pasti kan mereka lebih tertarik gitu Bang, kalau misalnya tempatnya bersih dari sampah, terutama kalau misalnya dari warga sendiri rame gitu kan, pasti kan ada UMKM makanan atau segala macam kan ada kan. Karena kan wisata itu biasa kan selain dari tempatnya bersih atau tertata rapi, itu kan salah satu UMKM-nya Bang, sering dicari orang kan dan wisata itu. Mungkin itu aja sih Bang ya. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pokon Pagar Dalam, mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, khususnya dari pemerintahan Pokon, kita bisa sama-sama menjaga baik itu infrastruktur, keamanan, dan ketertiban masyarakat selama saya melaksanakan jabatan yang saya emban saat ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah kecamatan, kabupaten,
provinsi, khususnya pemerintah pusat yang telah merealisasikan dana desa untuk membantu pemberdayaan, pembangunan, dan segala bagainya untuk masyarakat Pokon Pagar Dalam. Mudah-mudahan kedepannya bantuan ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat Pokon Pagar Dalam.